Here's Donadoni again. Di Republik Ceko, pernah lahir salah satu pemain hebat yang mampu meraih gelar Ballon d'Or. Ya, dia adalah Pavel Nedved, pemain yang melegenda bersama Juventus. Ia dikenal dengan julukan Furia Ceka dan Marian Here's Ceko. Donadoni again. Pesepak bola dengan rambut pirang panjang ini bermain sebagai gelandang serang. Dia mampu memainkan segala peran dengan sama baiknya, memiliki kekuatan yang sama pada kaki kiri dan kanannya, memiliki stamina tangguh, passing yang mempesona, dan tendangan roket yang mematikan. Little look back in. Oh, that is one. Ia juga disebut sebagai pemain terbaik dalam sejarah Republik Ceko. Bagi para pecinta Serie A era 90-an 2000-an mungkin tidak asing lagi dengannya. Lantas, bagaimana kisah dari perjalanan karir Pavel Nedved dan seberapa luar biasanya Pavel Nedved di masanya? 30 Agustus 1972 adalah hari kelahiran Pavel Nedved. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Cheb yang berada di Republik Ceko dan dibesarkan di kota Skalna. Sejak kecil, Nedved sudah gemar bermain sepak bola sejak usia 5 tahun di tahun 1977. Nedved memulai karir sepak bolanya di negara asalnya, di tim sepak bola yang berada dekat rumahnya yaitu Tartan Skalna, dan pada usia 13 tahun Nedved pindah ke Ruda Hefda Cheb pada tahun 1985. Tetapi ia hanya bermain satu musim di sana dan kemudian pindah ke klub Škoda Plzeň dan bermain selama 5 tahun di sana. Setelah 5 tahun mengasah kemampuannya di Škoda Plzeň, ia lalu bermain untuk Dukla Praha pada 1991 selama semusim. Di sana, ia bermain 19 laga dan mencetak 3 gol. Setelah bermain selama semusim di sana, di tahun 1992 ia lalu bergabung dengan tim rival sekota Dukla, yaitu Sparta Praha. Ia bermain selama 4 musim bersama Sparta Praha dan membantu klub memenangkan Liga Pertama Cekoslowakia, 2 Liga Gambrinus, dan 1 Piala Ceko. Pada tahun 1996, Pavel Nedved mulai dikenal di banyak tempat. Ketika itu, ia terpilih sebagai salah satu pemain Ceko yang akan berlaga di Piala Eropa 1996 yang diadakan di Inggris. Setelah 2 tahun bermain bersama timnas Ceko, Piala Eropa 1996 adalah turnamen besar utamanya di kancah internasional. Di turnamen tersebut ia bermain dengan apik dan membantu negaranya mencapai partai final. Oh, that is one. Setelah Euro 1996, di usia 24 tahun, potensinya kini dilirik oleh Lazio yang kemudian membawanya dengan mahar 4,6 juta euro. Saat itu PSV Eindhoven juga meliriknya. Tetapi kesepakatan tak kunjung terjadi dan Nedved memilih untuk angkat kaki dari Sparta menuju ke klub Serie A Italia, Lazio. Di Lazio, Pavel Nedved dengan cepat menjadi bagian penting dari skuad Bianco Celesti. Di waktu itu adalah era emas bagi Lazio dengan skuad bertabur bintang. Skuad Lazio mendapat julukan skuad impian dan Pavel Nedved adalah salah satunya dari skuad impian itu, dan Lazio menjadi tim yang ditakuti di Italia dan di Eropa. Di era Nedved,
Lazio pernah mencetak rekor 24 kali pertandingan tak terkalahkan dari November 1997 hingga April 1998 hingga akhirnya dikalahkan oleh Juventus. Selama bermain di Lazio, Nedved mencetakkan 208 laga dengan 51 gol dan 29 assist di semua pertandingan. Sederet prestasi diraih Pavel Nedved ketika bermain bersama skuad Biancoceleste, di antaranya trofi Piala Winners, Coppa Italia, Piala Super Eropa, dan Piala Super Italia. Pavel Nedved bahkan ikut membawa Lazio meraih gelar Scudetto pada musim 1999-2000. Sungguh luar biasa. Masa-masa itu menjadi salah satu masa terbaik bagi Pavel Nedved dalam berkarir. Akan tetapi, Lazio mengalami krisis pasca era emas. Satu persatu pemain Lazio memilih untuk angkat kaki dan akhirnya pemain yang dijuluki meriam Ceko itu dijual pada tahun 2001 dan Juventuslah yang membelinya. Pavel Nedved memang meraih banyak sukses ketika bermain di Lazio, namun bersama Juventuslah ia mencapai puncak karirnya sebagai pemain. Sempat mendapat tekanan besar ketika ia bergabung bersama Bianconeri karena harus menggantikan peran Zinedine Zidane yang memilih pindah ke Real Madrid pada musim yang sama. Namun, Nedved mengatasi itu, ia mampu tampil dengan sangat bagus. Pada musim pertamanya, Nedved langsung memberikan gelar Scudetto untuk Juventus, dan gelar yang sama juga diraih di musim kedua 2002-2003. Pada musim yang sama, Juventus memenangkan Super Coppa Italia 2002-2003 dan melaju ke final Liga Champions. Akan tetapi, di partai final melawan AC Milan, Pavel Nedved tidak bermain karena akumulasi kartu. Dan saat itu Juventus terpaksa kalah lewat adu penalti yang memaksa Nedved mengubur dalam impiannya mengangkat trofi kuping besar. Meski demikian, penampilan apiknya sepanjang tahun 2002-2003 menjadikan tahun itu sebagai tahun emas baginya. Pada tahun itu, ia berhasil mendapatkan gelar Ballon d'Or 2003, sebuah gelar yang sangat bergengsi bagi pemain sepak bola. Nedved juga mendapatkan gelar pemain terbaik Liga Italia tahun 2003. Di musim 2004-2005 merupakan masa-masa yang sulit baginya. Ia harus istirahat selama 2 bulan karena mengalami cedera lutut dan kepala. Situasi ini membuatnya terancam pensiun dari dunia sepak bola. Pada musim 2005-2006, Bianconeri tersandung kasus Calciopoli atau kasus pengaturan skor. Juventus mengakhiri musim sebagai pemuncak klasemen, tetapi gelar juaranya harus dicabut karena kasus tersebut dan menyebabkan Juventus didegradasi ke Serie B. Saat itu, banyak pemain Juve pindah ke klub lain. Namun, Pavel Nedved memilih setia bersama Juventus di Serie B dan berhasil menjuarai Serie B dan kembali ke Serie A pada tahun 2007-2008. Hingga pada musim 2008-2009, Nedved tetap setia berada di sana dan mengakhiri karirnya bersama si Nyonya tua. Ia memutuskan untuk pensiun di akhir musim 2008-2009 di usia 37 tahun.
Selama 8 musim bermain di Juventus, Nedved telah mencetakkan 327 pertandingan dengan 65 gol dan 84 assist, 2 gelar Scudetto dan 2 Supercoppa Italia. Setelah lama pensiun, Pavel Nedved masih tetap setia bersama si Nyonya tua. Ia kini menjadi wakil presiden Juventus. Sederet prestasi dan kontribusi yang ia berikan bagi Bianconeri, Pavel Nedved layak disebut sebagai sang legenda. Itulah kisah Pavel Nedved, sang meriam Ceko La Furia Seca. Terima kasih. Little look back in. Oh, that is one.